salah satu Jalan mas. Silakan duduk. Silakan duduk. Alfa. Indra. Mas Soleh. Mungkin ya ini selamat datang di Lab Information Retrieval. Jadi bahasa Indonesia-nya kok yang tepat itu. Cuma saat ini namanya adalah masa perolahan informasi. Mungkin nanti perlu diganti. Yang tepat seperti itu betul. Jadi yang namanya retrieval memang ada kita kirim query dan juga ada yang ditemukan terus sebaliknya. Oke, kita presentasi sebentar aja, saya berikan penjelasan tentang apa yang dikerjakan di lab kami selama ini dan ada apa aja gitu ya. Ini kira-kira di lab kami, mungkin kalau mau ibu, bapak ingin melihat apa yang dikerjakan bisa berkeliling, bisa melihat. Nah ini yang terbaru sih, kalau yang di tembok sih itu yang lama-lama, yang terbaru nih saat ini yang ada di depan itu terkait sentimen analisis. Kalau sekarang di part-partnya tentang text mining itu saat ini kita kerjakan. Iya, Bu, seperti itu. Nah, ini kalau lab IR saat ini diketuai oleh direkturnya Bu Mirna, Bu Dekan sekaligus Bu Dekan Fasilko. Kemudian ada Pak Ruli, ada Bu Amelia juga, Pak Indra, Pak Rahmat. Nah saya sendiri namanya Alvan yang paling bawah. Nah ini staff kami semuanya yang ada di sini. Berikut researcher, mahasiswa semuanya ada di sini. Ini kemarin kayak semacam pesta kelulusan. Jadi masuk mahasiswa yang skripsi atau TA di sini udah pada lulus. Jadi kita ngadain kayak semacam pesta kecil aja. Nah ini kira-kira apa yang dikerjakan di lab kami ya seperti ini. Pertama, ya cukup luas sih. Tapi ya mau gimana lagi karena di Indonesia juga masih jarang bidang seperti ini ya. Jadi mau nggak mau bidang-bidang ini masuk dalam satu lab. Jadi yang pertama tentang NLP, bagaimana caranya kita memproses bahasa manusia secara otomatis gitu kan, menghilangkan keambiguannya kayak gimana caranya seperti itu, nah beberapa level. Kemudian juga kami mengerjakan machine translation. Dulu pernah mengerjakan sistem penerjemah otomatis, ada juga question answering system, information extraction. Kemudian di sini juga mengerjakan pemrosesan terkait speech, karena pada dasarnya speech itu bisa kita anggap sama seperti teks sebenarnya. Kemudian ada information retrieval dan ada text mining. Walaupun judul labnya information retrieval, tapi ternyata nggak cuma information retrieval aja, tapi bidang-bidang lain yang juga terkait yang ada di sebelah-sebelahnya, di pinggir-pinggirnya. Nah ini ya intinya dulu awal-awal kita fokus ke pembangunan resource untuk bahasa Indonesia, karena kita ketahui bahwa bahasa Indonesia juga banyak speakernya, penggunanya sangat banyak, tapi sayang sekali teknologi bahasanya itu masih sangat kurang. Jadi bagaimana kalau kita kembangkan resource-nya dulu, nanti kalau kita resource-nya sudah ada, baru kita kembangkan tools-tools untuk NLP-nya kayak gimana, misalkan Steiger, Stemmer, machine translation baru kita kembangkan. Nah itu yang dulu waktu awal-awalnya. Nah ini ada beberapa publikasi, ini intinya semuanya terkait NLP, ada Native Entity Recognition, ada juga stemming, part of speech Steiger, dan seterusnya. Nah ini terkait stemming. Nah ini WordNet, kita juga mengembangkan WordNet bahasa Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa bahasa Indonesia belum ada WordNet-nya. Ini merupakan salah satu resource yang sangat penting. Ada juga part of speech Steiger, kita kembangkan untuk bahasa Indonesia. Misalkan ada bisa ular, bisa berbahaya. Ini komputer bagaimana caranya secara otomatis dia bisa menentukan bisa itu kata benda, NN itu kata benda, ular kata benda, bisa kata sifat dan seterusnya. Ini memang kalau di sini kelihatannya kok kayak nggak ada aplikasinya, tapi ini nanti digunakan untuk aplikasi yang lebih tinggi lagi, yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat. Ini basisnya seperti itu. Basisnya aja Indonesia belum ada, gitu. Makanya kita kembangkan level bawahnya dulu. Dan ada namanya name entity recognition, kayak bagaimana caranya diberikan teks otomatis diekstrak Pak Prabowo itu orang, misalkan Pak Jokowi juga orang, Jakarta location dan seterusnya. Machine translation, sistem penerjemah otomatis, kemudian ada information retrieval juga kita kerjakan, ada berbagai macam publikasi yang sudah kita buat di sini. Ada bagaimana cara melakukan opinion retrieval,
opinion retrieval pada microblogs dan seterusnya. Kemudian speech processing juga kita kembangkan, speech recognition, kita sudah ada speech recognition. Kemudian terkait bidang text mining, ada beberapa yang kita kerjakan, seperti ini yang dipublikasi tahun 2010. Bagaimana caranya kita melakukan klasifikasi berita. Jadi kita membuat semacam news agregator. Jadi berita itu bisa secara otomatis diklasifikasikan. Tujuannya apa? Tujuan supaya reader bisa dengan mudah kalau membaca berita. Kalau beritanya tidak terklasifikasi kan seperti wah aur-auran gitu beritanya. Tapi kalau dia terstruktur gitu ya, jadi lebih enak orang membacanya. Salah satu manfaat seperti itu. Nah ini juga kemarin ini baru dipublikasi tahun 2015 di ACL, salah satu conference talk di bidang computational linguistic. Itu bagaimana caranya kita melakukan, diberikan lirik lagu, kita klasifikasikan sebenarnya lirik lagu ini cocok nggak buat anak-anak, karena sekarang musik itu liriknya berbahaya. Jadi kita harus bisa komputer menentukan secara otomatis lirik lagu itu cocok nggak buat anak-anak. Ini salah satu gitu. Kemudian ini yang lagi kita kembangkan saat ini, risetnya sedang fokus ke sini, yaitu tentang sentimen analisis. Kita tahu bahwa orang Indonesia itu suka nge-tweet. Jadi bisa dibilang Jakarta sama Bandung itu masuk 6 besar kota yang paling banyak nge-tweet. Jadi kalau bisa kita manfaatkan data ini untuk ekstraksi sesuatu, itu akan sangat baik. Cuma saatnya, sayangnya Indonesia toolsnya untuk masalah pemrosesan pada sosial media ini juga masih sangat kurang. Jadi mau nggak mau kita harus kembang lagi dari level bawahnya gitu. Nah ini masih baru tahun 2014 penelitiannya publikasinya. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan korpus secara otomatis, korpus ketika kumpulan data-data teks gitu ya. Ininya seperti itu. Nah ini mungkin kita lihat di sini aplikasinya. Ini kayak semacam, ini waktu pemilu presiden tahun 2014. Jadi kita membuat aplikasi kayak semacam analisa. Ini Jokowi sama Prabowo, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi ternyata misalkan di sini Prabowo lebih banyak positifnya, Jokowi lebih banyak positifnya kayak gitu. Ada sentimen yang kita tampilkan dan seterusnya. Nah ini kemarin kita publikasikan hasil penelitian ini, dan ternyata kita bandingkan menggunakan lembaga survei seperti LSI dan segala macamnya itu, kita lebih baik, errornya lebih kecil. Padahal kita hanya menggunakan data Twitter saja, sedangkan mereka harus melakukan survei ke seluruh daerah. Hanya dengan menggunakan data Twitter saja bisa. Nilai errornya, jadi bukan quick count yang dibandingkan, yaitu survei polls, offline poll. Jadi kita kumpulkan data sekitar 2 bulan sebelum masa tenang. Nah, kita coba memprediksi menggunakan dua data yang dikumpulkan selama 2 bulan itu, bisa nggak kita memprediksi siapa pemenangnya. Nah, errornya itu dihitung berdasarkan persentase KPU yang sesungguhnya. Kita bandingkan KPU yang resmi, Prabowo berapa persen, Jokowi berapa persen. Nah, dibandingkan dengan hasil kita. Hasil yang dari hasil menggunakan data Twitter. Ya, errornya lebih kecil dibandingkan hasil prediksi lembaga survei yang lain, tapi bukan quick count. Kalau di sini ini kan sentimen positif, sentimen negatif gitu ya. Iya. Terus pada saat mau final resultnya berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya jumlah tweet. Oke. Nah yang kemarin kita jadi presentasenya itu dikembangkan berdasarkan jumlah positif sentimennya aja, hanya berdasarkan counting berapa banyak positifnya aja. Jadi berapa banyak mention positif terkait Prabowo misalkan, dan berapa banyak mention positif terkait Jokowi, nah itu kita hitung. Hanya berdasarkan itu aja ternyata bisa tepat. Ya nggak begitu tepat banget, tapi errornya kecil. Terus kalau buat bedain yang positif sama negatif ini ada algoritma khusus nggak? Ada. Makanya masuk ke topik modeling nggak? Masuk ke topik modeling itu hanya salah satu teknik aja Bu, itu hanya salah satu tools yang bisa digunakan. Kalau ini kan kita kayak semacam klasifikasi aja. Sebenarnya tasnya itu tas utamanya klasifikasi, ada diberikan sebuah tweet. Algoritmanya bisa banyak, cuma kalau yang di sini kita pakai machine learning. Jadi kita kumpulkan data. Spesifik bisa tahu nggak spesifiknya apa gitu misalnya?
algoritma A atau B gitu. Saya cuma bikin tahu. Karena saya juga lagi mengembangkan, karena kan kebetulan saya suka Pak Adil. Oh gitu. Nah, Algoritmanya, jadi algoritmanya begini loh. Diberikan sebuah tweet, misalkan ada mention tweet Jokowi terkait ini bagus, cuma Prabowo dalam hal ini kurang bagus. Tweet itu bisa saja membicarakan lebih dari satu orang, nggak cuma single topik aja. Nah itu gimana caranya sebuah tweet itu kita potong, jadi potong-potongannya itu membicarakan single topik. berarti lebih realistik kali ya? Ya kayak gitu dulu. Nanti setelah itu barulah kita tentukan dia positif atau negatif. Nah penentuan positif negatifnya di setiap subtweet yang sudah dipotong tadi itu kita pakai machine learning. Jadi kita pakai kumpulan data training yang banyak, ada machine learning, kita train dia dan kita relabel secara otomatis. Makanya kalau yang saya lagi ngembangin probabilistic topic modeling, jadi kayak pakai LDA. latent data allocation. Kalau LDA sekarang kan sudah banyak tuh perkembangannya. Kalau dari David Blay kan tahun 2003 itu kan udah lama. Kalau sekarang udah aneh-aneh. Ya. Bisa juga dimanfaatkan pakai topik modeling, tapi topik modeling kayak LDA based itu datanya harus sangat besar. Karena kalau datanya kecil percuma. Cuma kemarin kita datanya sangat kecil, jadi kurang bagus kayak gitu. Ada juga namanya tweet LDA kalau ibu mau gunakan. Itu khusus LDA, khusus tweet, namanya tweet LDA. Ada. Ini desain khusus buat tweet. Nah itu ini terkait sentimen. Nah kemarin juga kita deteksi emosi, mengembangkan model untuk mengembangkan emosi secara otomatis. Ini contoh aplikasinya. Cuma ini datanya masih statis. Pada hari Sabtu tanggal sekian kita coba running program untuk klasifikasi emosi. Jadi kira-kira ini di Jakarta ada orang senang, ada orang sedih, kondisi cinta, marah, takut. Jadi manfaatnya kayak gimana? Misalnya suatu saat kok daerah sini, di daerah Jakarta Barat kok banyak orang nge-tweet tentang marah gitu ya. Apakah yang terjadi? Jadi mungkin ini bisa digunakan untuk pemerintah. Kok di sini banyak orang marah sih? Kok di sini banyak orang takut? Itu apa? Ada apa gitu? Ini salah satu aplikasi nanti seperti itu. Supervisi. Ini pakai metode supervisor learning. Kalau supervisi ini ada yang senang, sedih, cinta, Ada datanya. takut. Kan berarti ada satu data lagi yang tidak mengandung semuanya. Ada satu data lagi, ya betul. Iya. Ya ini kita pakai yang 2 level. Ini papernya 2 stage. Jadi level pertama kita tentukan emosi nggak emosi. Jadi yang nggak emosi kita buang dulu. Nanti kalau sudah tahu yang emosi baru kita klasifikasikan. Kemarin masih saya di kompres yang bikin macet tidak macet Twitter gitu loh. Oh. Cuman masih masalah karena saya lupa. Memang akhirnya ada heuristiknya di awal gitu loh. Saya bikin heuristik yang macet dan tidak macet dulu. Nanti baru yang macet-macet Yang macet itu itu ada 4 diklasifikasi. kelompok Iya. baru diklasifikasi. Itu namanya 2 stage Iya. klasifikasi 2 level. Benar. Ya kira-kira kayak gitulah Bu yang dikerjakan di web AI. Ini mungkin ternyata bunyi gitu. Paham gitu kan. Kegiatan tapi masih kan Kegiatan lab. lab. Oh, kalau sekarang kegiatan lab sih biasanya baru ada. Jadi seminggu sekali biasanya ada seminar kalau di sini. Cuma itu baru benar-benar jalan ketika banyak mahasiswa. Dan ini semester berapa berarti? Oh, semester ini belum mahasiswa ngambil TA, belum banyak. Nanti semester depan baru banyak yang ngambil skripsi. Nah saat itulah nanti setiap seminggu sekali pasti ada seminar. Jadi mereka presentasi progres. Rata satu semester lulus ya? Kalau genepnya udah nggak ada orang ya Ya, sekarang sepi nih. Biasanya ini rame. berarti udah lulus seminarnya Inter. Ya, seminggu sekali. Kalau seminggu sekali itu nanti berarti ngulang-ulang terus gitu. Iya. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi setiap 1 minggu sekali pokoknya harus ada delta kerjaan mereka. Maksudnya nunjukin delta walaupun deltanya kecil tapi harus menunjukkan ada progres. Bisa membahas paper. Misalkan dibaca paper apa? Setiap masuk presentasi sebentar. Jadi kenapa? Iya, bisa. Kayak sistem Jepang gitu. Di Jepang kan sama seminggu sekali presentasi. Ya, kayak gitu sih kalau kegiatan-kegiatan yang lain ya. Apa ya? Ya ada sih kalau yang lain. Ya paling cuma dari menerima hibah, proyek-proyekan dari luar gitu-gitu aja. Kemarin Pak Ruli ada proyek dari BI, dari Bank Indonesia kayak deteksi apa sih juga nggak ikutan sih Bu. Bukan saya ngerjain juga. Ya kan itu buat apa gitu. Terkait Twitter juga, tapi terkait informasi keuangan.
berkaitan dengan saham gitu juga kan nanti. Itu yang kerja-kerja di sini mahasiswa itu boleh sampai jam berapa di sini? Kerja di sini, nginep boleh kok. Bener bener ya? Asal minta izin. Oh gitu. Kalau filmnya Pak Wisnu cewek nggak? Oh, Soalnya cowok. iya. Ya. Kalau dari topik mas, misalnya siapa yang ngasih atau mahasiswa yang ngasih? Oh, topik skripsi. Ya. Kalau topik skripsi ada dua, bisa mahasiswanya kalau misalkan dia ada ide mau ngerjain apa, kalau udah jelas boleh dikerjain. Kalau misalnya belum ada, ya kita kasih sih. Biasanya kita ada proyek kan, kita nggak mungkin ngerjain proyek itu karena banyak yang ngajar, mungkin nggak ada waktu ya kita suruh mahasiswa ngerjain itu, bisa juga sistemnya kayak gitu sih. Tapi sejauh ini dari pengalaman saya sebagian besar sih mahasiswa nggak punya topik ya, kita yang ngerjain juga. Rata-rata masih belum tahu gitu mas skripsinya apa, nggak tahu pokoknya mau di sini aja ya udah. Standar. Mengembangkan mahasiswa supaya minat riset itu gimana? Supaya minat riset. Iya. Oh, itu memang agak susah karena sepertinya ini Indonesia sih. Kalau di Indonesia saya lihatnya mahasiswa itu ketika misal masuk jurusan ilmu komputer atau apapun, mikirnya itu lulusnya itu misalkan bikin perusahaan, kalau lulusnya jadi programmer, developer. Padahal kan bisa aja lulusnya itu lanjut S2, S3 nanti jadi peneliti, jadi researcher. Itu belum kebayang kayaknya jalur seperti itu. Jadi kalau mau seperti itu kan track record researchnya harusnya bagus dari mulai S1-nya harus sudah mulai ada publikasi segala macam harus sudah mulai. Sehingga nanti kalau mau S2, S3 karirnya lebih enak. Nah itu agak susah sih. Rata-rata mereka setelah lulus kan pinginnya misalkan kerja di perusahaan ini, setelah itu kemudian misalkan bikin perusahaan ini, startup kayak gitu agak susah. Skripsi. Yang skripsi pun misalkan udah selesai dari skripsi, misalkan coba kita bikin publikasi dari skripsi kamu. Banyak juga yang misalkan males gitu, kabur atau gimana, nggak mau bikin paper, ada juga. Jadi yang tugas akhir tuh kayak gimana ya? Kalau di sini sih nggak wajib kan tugas aja deh. Jadi mungkin yang ngambil tugas akhir itu kalau di sini ya gimana ya? Udah tujuan ngambil tugas akhirnya itu mungkin supaya dapat nilai plus aja kali ya. Karena ngambil tugas akhir mungkin anggapannya keren gitu dibandingkan hanya lulus aja tanpa tugas akhir. Jadi nggak berpikir kalau tugas akhir ini bisa dipakai ternyata buat kedepannya. Kayak gitu. Akhirnya banyak juga tugas akhir yang hanya mengembangkan aplikasi levelnya hanya mengembangkan aplikasi, bukan tugas akhir yang levelnya riset atau gimana. Memang agak susah sih Bu yakinkan. Mungkin harus dari awal juga sih, dari mulai tingkat semester 5 mungkin harus perlu dicuci otak gitu. Kemudian ada pembahasan metode nggak setiap minggu gitu, pembahasan metode, jadi biar mahasiswa itu cepat untuk melakukan risetnya gitu. Kayak di level di sini ada pembahasan metode ini sekarang diperting bahasnya, maksudnya di sini gitu. Oh, oke gitu. Oh, maksudnya kayak semacam mini colloquium gitu ya? Gitu. Kalau di sini sih mini colloquium kayak gitu, misalkan setiap seminggu sekali kita bahas ada teknologi terbaru atau ada metode terbaru, itu sih sejauh ini nggak ada di LPR. Itu baru ada memang ketika cuma yang seminar mingguan itu. Jadi mereka yang mahasiswa skripsi itu mungkin dia menyampaikan paper baru yang baru publish tahun 2014-2015 ya. Saat itu aja kita bahas-bahas masalah kayak gitu sih. Cuma kalau per minggu kita khususkan misalkan hari ini kita bahas tentang LDA, belum ada. Kalau bantu mahasiswa kesulitan metode gitu, Bantu mahasiswa itu sih pembimbing maksudnya. buat pembimbingan. Maksudnya kalau misalnya ada kan dosen itu yang masih fokus gitu kan, ada itu mahasiswa yang kurang bisa detail kalau matematisnya, jadi tidak suka. Ini kalau ini cara gitu kalau itu bunyinya berarti. Ya kalau kayak gitu sih biasanya kita bareng-bareng sih di sini. Pak Ruli, Bu Mirna, sama yang lain juga punya khususannya masing-masing. Pak Ruli kan pure NLP. Kalau Bu Mirna dia lebih ke arah IR bidangnya. Ya kalau misalkan ada kesulitan terkait khusus ini bisa kok kontak Bu Mirna misalkan terkait IR atau gimana. Kalau misalkan topik terkait NLP banget gitu kan, pure computational linguistics mungkin bisa ke Pak Ruli yang gitu. Jadi sana itu yang baca papernya sampai terang-terangin. Baik banget.